lumayan berkembang jauh dan aku tahu aku sekarang di tahap terus mendaki dan terus belajar gitu. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di Inspiring Class. It's time to rock your alter ego bersama gue Lavina di sini. Luar biasa sekali, udah seneng banget ya. Kalau lagi Sabtu-Sabtu kayak gini tuh nyantai-nyantai di rumah, dan lebih enaknya lagi ikutan Inspiring Class nih sama kita di sini sama Daihatsu. Dan hari ini adalah hari pertama dari Inspiring Class nih ya. Dan buat sahabat yang bertanya-tanya, apa sih Inspiring Class? Nah, Inspiring Class ini adalah kelas virtual yang akan membedah suatu karya untuk mencari hal-hal yang dapat dipelajari dan apa yang harus dihindari di industri seperti ini. Seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk membantu anak-anak muda seperti kita nih, wah masih muda ya, untuk menimbulkan passion mereka atau passion kamu di rumah. Dan bahasan tema dari Inspiring Class saat ini adalah estetik videografi, karena speaker kita ini sangat menginspiring sekali, itu dari Johnny Astin Aryadi atau yang biasa dikenal dengan akun Instagramnya @hashinhasan. Nah, udah pada tahu dong teman-teman videografer. Nah, dia itu juga salah satu sosok di balik kerennya video Rocky yang ada di YouTube. Wah, karyanya bukan itu doang loh sahabat, ada banyak banget dan semuanya estetik banget. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa speakers kita hari ini. Halo, Joni, hai, apa kabar sehat semuanya? Mas? Sehat, Sehat? sehat. Lagi sibuk apa nih? Pandemi kayak gini kan biasanya banyak banget nih hal-hal yang lagi pengen dijalanin, project-project yang lagi pengen dijalanin, tiba-tiba ketunda, iya nggak sih? Enggak juga. Oh nggak juga, oh alhamdulillah. lumayan banyak pekerjaan di pandemi. Alhamdulillahnya lumayan banyak. Dan sekarang lagi jalan mini series tuh, lagi tayang hari ini, tayang episode 2 mini series pun, dan lagi banyak beberapa proyek kecil yang lagi Oh dijalanin. oke. Oh oke, jadi ini ya, walaupun pandemi tapi tidak memutus semangat untuk tetap bekerja Ya dan dong, berkarya nih ya Mas Joni nih ya. ya dong, harus Nah terus terus kalau semangat selama ya, harus COVID ini menggali. kegiatannya ngapain aja? Di rumah aja kah ngeditnya, atau mungkin ada, ini kalau jadi videografer itu kan biasanya kan harus di lapangan ya Mas Joni ya. Cuman zaman sekarang kan banyak banget nih yang harus protokol kesehatan lah, harus ada inilah, social distancing, PSBB, banyak banget nih hal-hal yang bisa menghambat itu. Nah, tips-tipsnya apa nih untuk videografer supaya tetap bisa berkarya di zaman COVID kayak gini? Kalau tipsnya untuk videografer, yang penting jaga kesehatan pertama ya. Kan sekarang kalau videografer tuh rata-rata begadang pagi tidurnya, itu agak dikurang-kurangin dulu. Terus juga minum vitamin, Sudah sama pasti? jaga jarak dan segala macam, ikuti protokol kesehatan lah. Intinya gitu sih. Terus kalau Oke. untuk tips terus berkarya, yang jelas jangan ngelihat di depan itu ada titik, terus terobos aja selagi bisa dan selagi ada kesempatan buat kalian sih. Pokoknya selama masih ada kesempatan, masih laku, sikat aja terus gitu ya Sikat Mas dong. Joni ya. Iya, sikat dulu. Oke, Mas Joni ceritain dong Mas, awal perjalanan dari seorang Johnny Astin Aryadi ini. Dari dulu sampai bisa seperti sekarang ini, pasti tuh bukan hal yang mudah dong. Pasti banyak lika-likunya. Bisa ceritain nggak ke teman-teman yang ada di rumah? Ini mau cerita yang inspire ya? Iya dong. Mari kita mencoba Yang kira-kira menginspirasi gini mungkin, teman-teman. dari titik terendahnya Mas Joni sampai Gitu itu ya. yang menjadi trigger kalau enggak, gue bisa. Nah, akhirnya bisa sampai seperti ini gitu. Kalau ngomongin titik terendah ya, kalau dari awal mulai untuk bisa jadi seorang videografer tuh pertama aku nggak pernah mikir aku nggak jadi something dari kecil. Jadi aku mikirnya aku pasti jadi something gitu. So switch saja ke semesta, ke universe. I'm a something in this earth gitu kan. Terus aku cuma tamatan SMP. Jadi waktu itu aku cuma tamatan SMP. Terus waktu itu ayahku jatuh sakit.
terus aku nggak bisa lanjut SMA, jadi aku kerja dulu semrautan tuh, pernah kerja jadi cleaning service, aku pernah kerja jadi cleaning service, terus pernah jadi apa lagi ya, banyak aku ngelewatin banyak. Jadi anak band di klub gitu, di klub malam jadi anak band, pulang pagi gitu. Terus jadi apa lagi, jadi ini tukang sapu aspal juga pernah. Terus apa ya, dari Serius SMP itu loh, Mas. ya, iya serius, dari zaman SMP, setelah SMP tuh udah langsung kerja kuli bangunan juga pernah, tapi walaupun beberapa hari doang ya, nggak sanggup soalnya. Terus kerja semrautan dulu, akhirnya fokus di band, terus ngeband. Kepingin bikin biasa anak band kan pasti kepingin bikin lagu sendiri, terus pengen bikin video klip sendiri tuh. Itu tahun 2012 ke 2013. Jadi aku selama 2012-2013 itu penghasilannya dari ngajar marching band sama ngajar pramuka di sekolah-sekolah dulu gitu. Terus gitu. Jadi anak band juga malamnya. Jadi terus bikin video. Pertama kali bikin video klip itu pinjem kamera teman, itu kameranya masih merek Casio, merek kalkulator ya. Terus itu masih kamera pocket tuh, terus bikin video dulu, musik video waktu itu, terus lanjut ngeditnya itu di warnet, zaman itu inget banget. Jadi waktu ngedit di warnet tuh sampai udah mau kelar, ternyata videonya habis, terus jadi restart lagi, ulang, biasanya kayak gitu kan. Akhirnya ulang lagi dari awal. Strugglingnya di situ tuh, struggling untuk ngedit di warnet gitu. Belajarnya dari mana ya, belajarnya dari internet waktu itu. Tapi waktu itu masih dikit, nggak kayak sekarang kan how to tuh udah banyak banget ya. Sekarang tuh waktu zaman itu how to tuh dikit banget, jadi pengetahuannya ya sempit ya. Untuk belajar lebih besar di satu software itu, waktu itu masih software bawaannya Windows, itu Windows Movie Maker. Ya udah klik aja dulu semuanya, sembarang aja, klik. Oh, kalau diklik ini jadi apa, klik ini jadi apa. Jadi belajar satu-satu, dipelajarin, akhirnya bisa sampai ngedit satu video jadi gitu. Musik videonya aku udah lupa di mana, tapi pernah masukin YouTube, sekarang udah di take down kayaknya sama YouTube atau gimana, udah hilang karena nggak aktif kan akunnya. Pengen juga ngasih lihat ke teman-teman gitu. Itu pertama kali masuk ke dunia videografi. Mas Doni simpen sama teman-teman bandnya? Nggak ada, kan ya. Soft copy-nya di warnet, Pak. Soft copy-nya di warnet, Pak. Lupa copy ke flash disk, Pak. Zaman itu flash disk-nya berapa MB udah nggak ada juga ya? Nggak tahu ya, udah nggak pernah lihat ya. Terus udah masuk ke video itu, akhirnya kesenangan. Ternyata ngedit, bikin satu karya di video itu seru. Karena waktu dari kecil tuh emang misinya, misi. Jadi ya future-nya aku, vision-nya aku tuh aku pengen menginspirasi orang-orang banyak, dan juga pengen menceritakan apa yang aku ingin sampaikan ke orang gitu. Contohnya dari musik kan aku bisa menyampaikan sesuatu nih ke orang, tapi kan lewat medianya, lewat media dengar ya, media audio gitu. Nah ternyata masuk di dunia video, aku bisa masukin dari segala aspek nih, dari gambar, dari psikologis, dari warna psikologis, dari musik psikologis, semuanya bisa aku masukin di satu video. Jadi orang nonton itu udah bisa dapat pesannya yang aku pengen sampaikan apa, orang-orang bisa dengan mudah mencerna itu gitu. Jadi akhirnya kesenangan di sana, ya udah berkarya terus tuh, terus lanjutannya itu yang lain jadi pengen bikin video klip juga. Gara-gara aku bikin video klip, akhirnya dapat bayaran tuh. Kalau nggak salah 300.000 waktu itu dibayar untuk bikin satu video klip. Tahun berapa tuh 300.000? 2012-2013 tahun itu. Iya, lumayan lah. Kecil sih, lumayan lah untuk anak-anak jajan lah. Sih gede sih. Maksudnya bisa makan enak gitu lah. Ya udah akhirnya jalan di situ, orang pada banyak pengen foto, pengen bikin video. Ya udah lanjut terus, akhirnya bikin portofolio. Terus kerja di pariwisata juga pernah, jadi kerja di pemerintahan gitu, jadi videografer. Kementerian Pariwisata. Aku nggak di kementerian waktu itu, masih di apa sih kalau di kepulauan ya, masih di kepulauannya. Oh, di SPAR. Di SPAR. Ya, Dinas Pariwisata. Gitu. Ya, oke. Udah akhirnya terus di situ ya udah masuk ke iklan-iklan itu baru tahun 2000
17-18 iklan-iklan media sosial ya digital Oh gitu. ya digitalnya. Oke. Sebelum-sebelumnya film aku. Makanya banyak sebenarnya banyak nonton di film dan segala macam gitu. Baru dia masuk ke dunia ini. Begitu ceritanya. Begitu ya. Oke, jadi ini semoga cukup menginspirasi ya. Iya, jadi ini teman-teman di rumah juga harus tahu kalau sebenarnya untuk masuk ke sesuatu hal yang besar seperti videografi lah itu ya. Itu tuh sebenarnya basic itu timbul dengan sendirinya kalau ada kemauan. Passionate sih kalau misal passion. Iya, kayak tadi nggak ada, iya kan kamera seadanya, udah gitu juga ngeditnya di warnet, terus juga banyak banget kendala-kendala pas segala macam gitu. Tapi yang namanya kreativitas itu dia tidak ada batasnya gitu loh, seperti barang-barang ini. Jadi yang namanya kreativitas, terus juga keinginan gimana caranya supaya bisa bikin video yang bagus itu tanpa batas nih. Lihat nih Mas Joni, luar biasa banget. Jadi dapat ilmu videografinya tuh benar-benar pure otodidak ya. Pure otodidak sih. Paling kalau untuk film kayak gitu-gitu aku bukan ikut les tapi lebih ke workshop sama kayak ini juga workshop jadi kayak masuk gitu. Workshop Jadi lebih sering ikut workshop seperti ini. Kalau zamanku kan belum online ya. Jadi rata-rata kayak dapat invitation karena mungkin mereka lihat videoku atau filmku bagus. Jadi aku dapat invitation dari Jakarta gitu. Dulu masih sering-sering lah ngadain event gitu perfilman kan. Jadi udah di Jakarta ngumpul sama orang-orang film gitu jadi belajar. Iya, dan sekarang tuh zaman lebih enak banget. Dulu tuh apa-apa kan serba offline ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke tempat fotografi, videografi. Dulu tuh zaman-zaman aku tuh juga kuliah tuh suka banget sama fotografi kan. Itu benar-benar harus datang ke pasar baru, mesti ngeliat ini apa segala macam. Itu agak sedikit ribet kan, dan itu membutuhkan banyak sekali niat. Kalau sekarang apa-apa tuh mudah gitu loh, serba online, sama kayak yang ada sekarang nih ya. DHC juga memberikan banyak sekali istilahnya apa ya, kayak kelas-kelas yang bagus buat passion kalian gitu loh. Jadi cakep banget sekarang tuh, jauh lebih mudah ya nggak sih Mas Joni? Ya pasti ada lagi baringan ya kan, sekarang yang nonton pas lagi ada baringan, wah aku belajar sambil baringan. Wah gampang banget gitu. Belajar sambil rebahan. Ya kan? Iya, kalau zaman dulu rebahan nih ngeliatin gitu kan. Nah, kalau zaman dulu sih susah. Kalau dulu susah banget, mesti naik angkot, mesti naik busway lah, inilah itulah segala macam, belum lagi panasnya, belum lagi ngantrinya gitu kan. Kalau sekarang kan gampang, tinggal sign up aja udah langsung masuk deh kan. Cakep banget. Nah, terus ngomong-ngomong untuk video pertama, berarti tadi kalau misalnya aku lihat nih, video pertama itu adalah triggernya adalah video klip band. Oke. Benar video klip band. Jadi video klip band itu mulai dari pengambilan gambarnya, berarti itu kamera satu doang ya, Mas Joni? Kamera satu doang, terus yang videoin kan nggak ada ya, jadi ganti-gantian gitu loh. Yang videoin nanti temanku yang pegang kamera gitu. Jadi emang jadi satu-satu gitu. Jadi habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini. Wah, ribet juga ya pada zaman itu ya. Begitu. Zaman dulu itu yang paling ribet itu adalah ketika ada satu event yang jauh banget. Jadi biasa mereka kasih tenggang waktunya jauh kan. Jadi eventnya itu berapa bulan. Nah, jadi kita siap tuh kumpulin uang dulu untuk bisa ikut ke sana gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kan udah enak nih. Iya, kalau udah sekarang enak. Banyak yang gratisan juga sekarang kan ya. Oke. Dan ini buat DHC sahabatku yang baru aja gabung, ini kita lagi sedang membahas cerita dari Mas Joni mulai dari awal sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Dan sekarang juga kita bisa lihat karya-karya dari Mas Joni sendiri yang untuk bisa kita diskusikan di sini dan bisa dibedah sama langsung dari Mas Joni sendiri. Nah, sekalian juga dong Mas Joni ceritain nih gimana proses pembuatannya, mulai dari konsep, syuting, sampai editing dari video yang akan kita bedah di sesi kali ini. Boleh, jadi kalau aku ngobrolin soal proses pembuatannya dulu ya, maksudnya nanti aku play videonya. Jadi kalau misalnya untuk proses pembuatan itu biasanya kan aku sendirian. Kalau misalnya bikin video-video yang iseng di Instagram atau kalau big project biasa sama tim.
Jadi kalau dulu itu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 aku masih kerja sendirian tuh. Kerja sendirian itu I mean aku sebagai videographer. Kalau videographer tuh keseluruhannya pegang kamera, terus direct juga. Jadi semuanya sendiri. Jadi itu biasanya proses awalnya adalah nulis ceritanya dulu. Pengen apa pesan apa sih yang pengen disampaikan ke audiens yang kalian nonton video kalian. Apa dulu nih pesannya yang pengen disampaikan itu dulu pertama. Terus dikembangin idenya dari pesan itu. Terus setelah dapat pengembangan ide dari pesan itu baru tuh visualnya, kira-kira visual apa yang tepat untuk mewakili ide dan pesan itu. Jadi ada 3 komponen itu. Terus masuk ke killer shot namanya. Kalau aku biasanya bilangnya killer shot atau shot killer, itu aku kalau video 1 menitan gitu aku pasti bikin 5 atau 4 killer shot. Nah, killer shot itu adalah shot yang memancing audiens untuk tetap keep nonton di video kalian. Jadi nggak akan misalnya yang paling penting adalah anchor di opening videonya kalian gitu. Ketika kalian nonton videonya di awal kalian udah bakalan engaging gitu, jadi anchor gitu nggak akan slide atau swipe karena penasaran nih apa nih nextnya videonya, apa nih cerita selanjutnya gitu. Visualnya itu yang paling penting. Nah itu sih proses-prosesnya sampai dengan kalau editing biasa kalau misalnya emang suka banget sama projectnya biasa ngeditnya cepet tuh karena kesenangan kan, wah bagus nih gambar-gambarnya, ntar paling sehari jadi bisa kayak gitu-gitu kalau misalnya suka. Tapi kalau misalnya pusing karena banyak banget sesuatu yang harus diobrak-abrik ketika editing, itu bisa makan waktu sih biasanya kayak gitu kalau sampai editing. Sama pemilihan musik juga dan segala macam. Atau aku mau putarin dulu video pertama kali aku bikin short trailer gitu. Jadi ini tahun 2012 kalau nggak salah. Ini video pertama kali aku masih pakai kamera pocket. Ini aku lupa mereknya apa, tapi kamera pocket. Boleh di play aja. Tahun 2012. 2012. Oke. Play aja ya. Oke, langsung kita play aja yuk. Oke. Jadi itu salah satu video proses pertama kali tuh bikin video.
action gitu ceritanya. Oh jadi Gimana masuknya itu komentarnya? action. Kenapa pada saat itu untuk video pertama pengennya dibikinnya action? Sebenarnya nggak action banget sih yang pengennya. Jadi waktu itu pengen banget bikin trailer aja gitu. Jadi latihan untuk bikin video singkat, udah sampai pesannya apa gitu. Jadi makanya dari video-video tadi itu gambarnya emang jelek, tapi setidaknya pesannya sampai ke penontonnya gitu. Apa sih yang mau disampaikan? Oh dia diculik, oh berantem, oh diselamatin kayak gitu doang kan. Intinya penonton tahu dulu aja ceritanya gitu. Yang jelas itu belajar sih. Kalau aku mulainya aja kayak gini, sekarang bisa jadi kayak gini, apalagi teman-teman yang mulainya gila udah bagus-bagus banget di zaman sekarang. Bener. Apalagi sekarang luar biasa. Sekarang nggak apa-apa udah HD lah, apa segala macem kan. Handphone aja udah bisa bagus kan gambarnya. Dari handphone pun juga sekarang udah bisa. Jadi pasti bakalan bisa lebih wow dari aku kalau misalnya mulainya aja udah lebih wow gitu. Nah itu aku tadi itu video yang pertama kali aku buat itu ada ininya tuh, ada kisah sedihnya di balik itu, karena pas hari aku buat video itu hari itu juga papaku jatuh sakit tuh. Pas bertepatan, jadi itu salah satu video yang bikin kenangan buat aku. Kalau nggak dari video itu aku nggak jadi sekarang sih, maksudnya kayak gitu sih. Oh my god, aku sampai merinding loh. Ternyata ada story di balik video motion tadi ya. Itu aku lagi syuting gitu sama teman-teman, di telepon katanya ayah jatuh gitu. Kan ayah aku stroke ya, for 7 years gitu. Stroke gitu ya. Aku kayak oke gitu. Aku masih lanjutin syuting karena aku pikir ayah jatuh, masih lanjutin syuting, aku nggak balik. Dan aku kelar syutingnya itu, terus aku balik, ternyata ayahku emang udah nggak bisa gerak lagi, udah lumpuh gitu gitulah. Jadi that video tuh something buat aku sih, kenangan. Nah, plus kalau lihat video itu dan lihat aku sekarang, aku still nothing sekarang ya. Cuma kalau aku lihat sekarang prosesnya udah lumayan berkembang jauh, dan aku tahu aku sekarang di tahap terus mendaki dan terus belajar gitu. Jadi buat teman-teman sih, aku bilang jangan pernah puas sama hasil video kalian, jangan merasa bagus video kalian. Terus cari kekurangannya, cari kurangnya apa sih di video aku sebelumnya, perbaiki di video selanjutnya gitu. Kekurangan aku apa sih di karya yang ini juga, perbaiki karya selanjutnya. Jadi setiap kali kalian bikin karya itu ada something yang naik ke satu tangga yang baru, naik di level yang baru gitu, sampai akhirnya kalian di titik yang menurut kalian udah bagus, tapi tetap harus cari kesalahannya sampai kalian merasa tiada tara. Yes, ya. Luar biasa. Aku boleh minta tepuk tangannya nggak yang ada di studio? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Joni. Wow. Wow. Rame juga ya studio, ada 1.000 orang seperti ya. Wow, Mas Joni luar biasa banget. Wah gila, ini sampai tadi gimana ya? Wah udah deh, speechless banget Mas Joni, sumpah asli. Oke, next kita lihat ke video selanjutnya. Ntar aku kasih tahu dulu nih video selanjutnya nih. Ini salah satu syarat buat kalian jadi videografer profesional. Kenapa dibilang profesional? Profesional itu kan yang mengerjakan sesuatu untuk orang lain atau klien atau dan segala macam, yang menghasilkan uang dan memberikan benefit yang baik kan untuk orang yang dibuatin video atau diri kalian sendiri gitu. Kalian harus punya showreel. Showreel itu kumpulan-kumpulan video yang kalian buat dan short-short yang paling bagus di video kalian dikumpulin satu untuk jadi portofolio singkat kalian, itu disebut showreel. Nah, aku kasih contoh showreelnya aku deh. Ini showreel tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Coba di 2020 ya. The only true enemy of the world is you.
Oke, itu salah Wow. satu showreel aku yang kalau misalnya aku kasih ke klien gitu, udah apa Mhm. aja sih yang dibuat gitu. Nah ini lah showreelnya kayak gini-gini. Jadi video kalian kalian kumpulin best shotnya, terus ya udah, terus nanti itu jadi sesuatu yang kalian bisa share ke YouTube atau media sosial kalian buat jadi engage engage ke klien-klien kalian nanti. Jadi nggak usah ngasih semua whole video mulai dari awal sampai terakhir gitu ya, tapi ini lebih Hmm. ke kayak potongan-potongan dari setiap video yang udah pernah Mas Joni bikin itu dijahit satu persatu dan akhirnya terbentuk menjadi satu video yang kalau dilihat itu nyambung gitu ya. Jadi enak gitu buat dilihat ya. Hmm. Jadi ya ya nggak harus nyambung juga sebenarnya ya. Cuma yang penting bisa ditampilin aja apa yang udah kalian kerjain itu apa aja. Itu penting sih, salah satunya tips buat kalian yang pengen maju di industri videografer atau videografi gitu. Kalau kalau kayak gini berarti gradingnya harus sama dong Mas biar warnanya Oh nggak enggak juga, enggak apa-apa, apa diedit beda-beda lagi? kok. Maksudnya dari potongan-potongan video yang udah ada nih dari punya Mas Joni Hmm. dipotong-potong-potong terus lagi diedit ulang lagi gitu mulai dari gradingnya, mulai dari Hmm. soundnya segala macamnya atau gimana? Biar mungkin warnanya bisa nyambung gitu dalam satu video. Kalau ini enggak sih. Jadi kalau warna itu masih dengan warna masing-masing videonya. Cuma karena memang yang buat satu orang karakternya sama, jadi masih masuk gitu. Um, Paling musiknya yang harus nyambung dan sesuai beat mungkin ya, biar orang lebih nontonnya lebih enak. Karena ini kan videonya nggak ada story behind the video atau storyline dari videonya. Jadi mungkin musiknya harus ikut beat gitu. Jadi orang nonton lebih engage. Itu aja sih paling. Kalau warna sih pasti kalau video kalian yang buat kalian pasti warnanya tetap sama aja gitu. Walau kalau di sini kalau kalian lihat warnanya moodnya sama ya karena memang Moodnya sama. di karena di setiap videoku kan emang rada dark gitu ya video-videonya. Jadi masih sama lah gitu. Oke, Even kita though next. Kita coba buat next ke video selanjutnya, video yang ketiga. video ketiga nih, video yang sering dilihat. Nanti kita sudah sampaikan di depan. Oke, ini thanks banget buat Daihatsu udah kasih kesempatan aku untuk bikin videonya sih. Ya karena emang udah lama banget pengen bikin video buat automotif kayak gitu-gitu karena belum ada kesempatannya, akhirnya dapat di Daihatsu. Seneng banget sih. Walaupun waktu bikin videonya super deg-degan kalau tim Daihatsu tahu karena waktunya nggak banyak kan bikin video. Terus pas lagi syuting mau hujan. Oh ya? Jadi ya mau hujan, dia ini hujan gelap gitu. Jadi ini salah satu video yang menurut aku menarik karena aku buatnya singkat banget, nggak nyampe 2 jam, nggak nyampe. Terus juga Sebentar, storyline bentar. Ini nggak sampai 2 jam. bikin videonya nggak nyampe 2 jam sih ini. Ya terus ini bikin videonya juga awalnya kan aku udah bikin storyline-nya, terus karena waktunya yang mepet jadi storyline-nya agak rada berantakan, tapi akhirnya bisa dikorek di editing gitu. Jadi itu tuh biasa sih orang-orang nyebutnya fixin pose ya. Jadi, akhirnya jadi juga sih. Menurutku videonya juga tersampaikan dan sesuai storyline yang pernah aku kasih ke tim Daihatsu. Wow, luar biasa. Ini dengan jarak, bukannya jarak ya, kalau bisa dibilang enggak terlalu lama ya pembuatannya ya, tapi bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa seperti ini. Wow, luar biasa sekali loh ini loh. Ini tapi ini adalah video otomotif pertama atau sebelumnya udah pernah ada? Tadi kan bilangnya nggak tahu deh, udah Ini pernah belum? video otomotif pertama untuk mobil ya. Kalau motor juga belum pernah sih. Maksudnya kayak spesifikasi untuk kendaraan gitu. Ini pertama.
Luar biasa sekali dan hasilnya amat sangat memuaskan. Wow, luar biasa. Dan Iya. buat teman-teman sahabat yang baru aja join dan tadi juga sempat aku lihat di kolom Q&A kalau nanya nih ada sesi tanya jawab nggak sih Kak? Wah, tenang aja. Langsung aja chat di Q&A, di bagian Q&A nanti pertanyaannya akan aku jawabin sama Mas Joni di akhir sesi. Oke, stay tune ya. Dan oke, next Pasti. ini ada video terakhir, video keempat nih, Mas Joni, yang akan kita bedah. Sebenarnya ada 5 video kan. Yang video ini tuh BTS singkat aja sih. Kalau misalnya BTS, aku kalau lagi syuting tuh gimana sih? Gitu. Coba di play aja dulu. Oke. Langsung lanjut ke video selanjutnya aja. Oke, siap. Tadi BTS ya. Kita lanjut ke video selanjutnya nih, sahabat. ให้เราดูพระอาทิตย์ตีกันลามีแค่คู่กับฉันเรื่องมักเชลิงเพยิงสถานที่ที่เลยจะนายเธอเทระธานีถึงจะไปละจะลังต่างสันซีดังอาทิตย์ช่วยงามเกินใจ Ya, ini sebenarnya video ini tuh ditantangin sih teman-teman. Bisa nggak sih bikin vibe Thailand gitu? Udah nggak gitu. Ya udah akhirnya ya udah coba dibuat. Ternyata ya waktu itu di TikTok lumayan banyak yang nonton. 2M ya kalau nggak salah yang nonton ya lumayan. Ah, Yang nonton 2M di ini. TikTok. Iya kalau nggak salah Wow. rame yang nonton ini. 2M atau 1M ya. Segitulah intinya. Ternyata vibe Thailandnya nyampe dan komennya juga pada rata-rata pada bilang ini vibe-nya nyampe Thailand banget gitu. Ini pembuatannya juga 1 hari nih, story-nya juga dibuat di tempat. Jadi bikin videonya Bentar. Maksudnya ini storyline-nya dibuat on the spot gitu? On the spot. Jadi ini tuh temanku itu dia baru datang gitu loh, baru dari kelar kuliah. Jadi aku ngajakin dia bikin video iseng, ayo bikin video. Gitu. Yaudah akhirnya ketemuan di rooftop mall gitu. Terus bikin story-nya itu ketemunya jam 2 atau jam 3 gitu. Kelarnya jam 6 ya, jam 6 sore. Bikin story-nya langsung. Ini adik beradik ya mereka ya. Jadi langsung bikin story-nya aja di tempat gitu. Apa ya story-nya? Oh aku kepikiran, oh ya kenapa nggak bikin ini aja sih. Alter lagi. Orang dengan punya kepribadian ganda gitu lah. Jadi sebenarnya nih dia tuh sendiri aja gitu. Selama ini cuma dia ngerasanya dia berdua sampai akhirnya dia sadar tuh oh ternyata aku tuh sendirian selama ini gitu. Oh jadi di itu ending sebenarnya bukan sahabatnya ya? Bukan, jadi dirinya sendiri sebenarnya. Oh oke. Jadi moodnya dibuat seperti mood Thailand. Film-film Thailand gitu kan. Kayak gini-gini nih dari jenis pemilihan musik juga penting banget sih. Jadi kenapa bisa dapat vibe, dapat mood suatu film atau suatu konsep tema itu biasanya nggak mungkin kalau nggak dari musik sama warna. Jadi warna itu penting banget. Ini kan warnanya berasa ya Thai banget gitu ya. Itu sih. Wow. Terus ini juga kalau pandangan Mas Joni tentang tren videografi saat ini seperti apa? Karena
kalau zaman sekarang kan orang banyak sekali yang seperti apa ya, kayak oh kreativitas gue maunya tuh yang lain dari yang lain gitu. Ini maunya yang anti mainstream lah, maunya yang bla 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 gitu. Nah, sampai di suatu ketika bukan hanya videografi ya, fotografi pun juga seperti itu. Aku lihat-lihat dari beberapa temenku yang hobi foto, aku lihat moodnya mungkin sekarang tahun ini berubah, tahun lalu mungkin human interest, mungkin sekarang apa gitu apa. Jadi apakah di videografi juga seperti itu gitu Mas, di tren yang sekarang ini? Kalau ngomongin trennya, kita sebagai videografer pasti ngikutin tren. Ya, ngikutin tren itu, tapi tetap build the trend, become your own karakter. Gitu. Jadi follow the trend, but become your own karakter gitu. Jadi kalau biasanya di trennya traveling gitu, video traveling, ya udah bikin video traveling juga, tapi with your own karakter gitu, nggak lepas dari karakter kamu. Kenapa bilang karakter itu penting? Karena kamu tuh dari awal, misalnya dari awal bikin satu video, kamu find out dulu karakter kamu tuh seperti apa sih. Gitu. Kamu kenalin diri kamu sendiri dulu, kenalin alat yang kamu gunakan, bisa menghasilkan apa ya dari alat ini. Misalnya contohnya nih, kamera yang aku pakai itu bisa FPS-nya 180 FPS. Berarti aku bisa ngambil video-video yang slow motion, bagus nih, smooth gambarnya. Oh, jadi aku kuatin di situ deh slow motionnya. Terus sometimes aku ngambil gambar di 4K kalau kamera bisa 4K, kayak gitu-gitu. Jadi gear yang kamu punya itu dimaksimalkan. Terus juga build your own karakter, kayak yang aku bilang. Kenapa penting? Karena ketika kamu udah punya karakter, gampang banget untuk kamu ngerjain sesuatu. Karena kayak gini contohnya. Jadi ketika ada klien yang datang sama kamu dan bilang, aku mau bikin video dong kayak gini, biasanya video yang reference mereka itu adalah video kamu sendiri. Jadi pas kamu bikin videonya, ya kayaknya udah pasti suka, because they come to you because they know you as you gitu. Jadi bukan video orang, karena karakter lo gitu ya. Ya, karakter lo gitu. Jadi kuat, strong di karakternya kalian gitu. Jadi kalau mau bilang follow trend, ya still follow trend, tapi pakai karakter kamu sendiri aja gitu. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong soal video, nah namanya sosial media nih zaman sekarang, apalagi pas pandemi kayak gini, semua orang tertuju sama yang namanya sosial media, handphone, YouTube, name it, semuanya. TikTok mungkin juga banyak banget nih video-video yang ada di situ. Nah, pasti ada dong satu video yang Mas punya dan itu viral. Apakah ada? Ada. Kita play aja. Kayaknya udah pada tahu sih. Play aja. Coba. Yuk kita lihat. We need to hit a party, Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. We need to hit a party, Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my Percaya nggak kalian, ya namanya musik itu kuat banget. Gila. Aku kira tadi, aduh siapa nih, ya kan? Oh ternyata, ya ampun. Ada Harry Styles. Aku tuh ngelihatnya, ini tuh salah video yang ini, yang dari Hollywood, itu sempat viral banget kan, kayak banyak ada Jilo lah, apalah yang kayak slow-mo gitu, ternyata bisa di remake sama Mas Joni dengan simple, dengan kearifan lokal gitu, belakangnya tuh hijau gitu ya Mas ya, luar biasa banget. Kasih tahu dong caranya gimana? Nah jadi ini tuh video, tadi aku mau ngomong dulu sebenarnya kalian percaya nggak sih musik itu benar-benar bikin psikologis tuh cepet banget gitu. Kalian dengar musik ini pasti langsung remind kayak awal-awal karantina nggak sih? Iya. Langsung berasa kita lagi di awal karantina gitu kan, pas debras lah apa gitu kan, aduh. Ya itu ini tuh dibuat tuh sebenarnya iseng doang. Jadi aku lagi ngedit kan di karantina tuh, lagi social distancing, nggak boleh kemana-mana di Jakarta tuh, di kosan sama temanku itu.
ke atas yuk, pakai jas ya, pakai jas ke atas gitu. Itu nggak bilang sama dia juga mau ngapain, udah ke atas aja pakai jas gitu. Ya udah pas ke rooftop atas nempel green screen, terus mau bikin ini nih yuk, bikin ini gitu. Terus, ayo udah pakai tali skipping gitu. Diikat handphonenya terus begini. Sebenarnya kalau orang bilang ini kamu tracking background ya, ini ngomongin teknis ya. Ini kamu tracking background ya atau apa ya? Enggak sih, sebenarnya nggak tracking background, tapi emang backgroundnya dicari yang pas aja gitu. Ketika kameranya gerakannya sama. Dan juga ini dibilang beneran handphone, beneran kok. Aku waktu awal-awal viral, aku sampai kasih file mentahnya ke orang-orang. Kalau pengen bikin juga gitu. Kalau pengen bikin juga, caranya kayak gini. Itu pakai aplikasi, ngeditnya pakai aplikasi handphone, bawaan? Aku pakai laptop kalau ngeditnya. Tetap pakai laptop. Ngeditnya pakai laptop. Ya. Oh my god, seru banget lah ya. Gila. Terus sih, ini tuh aku cuma masukin Instagram story doang. Jadi aku nggak pernah upload di Twitter, nggak pernah di mana-mana. Yang upload Twitter tuh adiknya temanku ini, dia upload Twitter, terus ternyata jadinya viral. Sekarang kalau nggak salah kemarin udah 30 juta. Berapa sih yang nonton? 30 juta kalau nggak salah. Berapa sih? Banyak banget di Twitter sih, nggak ngerti lagi. Orang gitu, siapa nih yang begini gitu kan di red carpet Hollywood gitu. Siapa nih gitu. Ternyata Mas Joni sama temennya. Aduh, luar biasa. Ini masuk banyak banget yang nggak ngerti. Iya. Ada lagi, masih banyak lah yang viral ya. Dan tips-tips kayak gitu di TikTok gitu ya. Kalau tips, aku jarang ngasih tips di TikTok karena menurutku orang tuh banyak sekarang kalau pengen how to tuh banyak banget di YouTube, dan gurunya tuh udah lebih bagus daripada aku gitu. Jadi kalau mau langsung tanya langsung aja sih. Maksudnya kayak lagi workshop gini tanya aja langsung. Workshop gini langsung karena tanya aku nggak jago ya. untuk ngasih. Ya. Karena aku nggak jago untuk bikin kayak misalnya video gitu. Hai guys, caranya nggak bisa. Oh gitu. Benar-benar orang di belakang layar. Jadi kalau misalnya memang pengen nanya, langsung tanya di Inspiring Class kayak gini gitu, yang langsungnya ke Mas Joninya ya. Oke. Dan next kalau misalnya yang di Daihatsu kemarin kan aku jadi talent ya, jadi yang beneran ada di depan video itu aja cuma beraninya mata doang kan. Sisanya kayak berakting gitu nggak bisa sih, kayak ngomong atau apa gitu. Bener. Bisa sih. Jadi bagaimana caranya berakting, juga ngedirect videonya, semuanya tuh sendiri gitu ya, luar biasa banget. Nah, dari semua hal nih yang udah Mas Joni alami dari dulu sampai sekarang, siapa sih sosok dari Mas Joni yang menginspirasi sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini? Di dalam dunia videografi. Inspirasinya aku ya, my own self sih. Jadi diriku sendiri sih. Aku nggak pernah ada berpatokan atau someone yang aku bilang main role apalah gitu ya. Nggak pernah sih. Aku always think gitu, I am something gitu. Nggak ada Mas? Nggak ada sih. Atau filmmaker, sinematografer, aku rata-rata misalnya kayak suka sama karyanya dia ya cukup suka. Buat aku nggak pernah jadiin dia something gitu kayak aku harus jadi seperti dia, nggak pernah patokan gitu, nggak pernah. Misalnya suka salah satu film, terus aku suka salah satu scene filmnya, aku create sama seperti itu, cukup untuk aku lihat sendiri. Biasanya aku nggak akan post kayak inspire by, aku nggak bakalan post karena menurutku aku tiru itu untuk aku belajar. Jadi caranya seperti ini. Aku akan aplikasikan itu nanti ke videoku selanjutnya, karya aku sendiri. Jadi ya udah aku jadi originalitasnya aku sendiri. Nggak mau untuk inspire by. Tipsnya buat teman-teman juga menurutku better kayak gitu. Kalau misalnya kalian bikin satu video terus kalian tulis tuh inspire by, kan kalian orang lihat wah bagus ya, bisa bikin kayak yang buat. Jadi itu ide orang lain. Better kalian inspire by-nya kalian nonton sendiri aja buat diri kalian sendiri, terus aplikasikan itu ke video selanjutnya atau karya berikutnya gitu. Dengan jangan sama ya, modifikasi sedikit ke karya kalian sendiri gitu. Jadi original. Iya, jadi original ya. Kalau aku selalu gitu Mbak, kalau aku selalu vision gitu ke depan, aku itu something yang aku harapkan.
Dan dia adalah orang yang menginspirasi aku sekarang. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari sosok yang inspirasi, ngaca aja sahabatku, karena bagaimanapun juga the real original pikiran kalian sendiri itu sebenarnya yang menjadi karakter dari video kalian sendiri. Seperti itu ya Mas Joni ya. Oke, nah terus Jadi ada cita-cita dari Mas Joni sendiri nggak sampai sekarang yang masih belum tercapai? Atau mungkin ada kayak, wah ada dream job gue nih yang suatu saat gue harus bisa buat. Achievement aku adalah sutradara di film layar lebar ya. Terus filmnya itu, amin. Filmnya itu tentang survival gitu. Jadi aku emang love untuk ngebuat satu film survival gitu. Survival genre gitu. Kayak kita cocok deh Mas. Aku juga cita-citanya pengen jadi aktris yang ada kayak model-modelnya Castaway gitu. Jadi pengen jadi kayak pengen di dalam hutan gitu atau di pulau sendiri, terus bagaimana caranya bertahan hidup. Itu seru banget sih. Call me ya. Itu ya oke. Someday ya. Keren banget. Lagi merintis dan lagi belajar. Kenapa kok bisa pengen bikin film seperti itu, Mas? Karena menurutku film kayak gitu tuh banyak pelajarannya dari banyak sisi, dari kepercayaan, dari kenangannya dia sendiri, terus pokoknya kalau di film survival tuh banyak yang bisa ditangkap lah dari perjalanan hidup ya, karena kita kan hidup ya, terus hidup kan itu punya visi kita sendiri dan punya tantangan masalah hidup kita sendiri. Jadi ketika kita nonton satu film survival dan filmnya itu menginspirasi, itu bisa jadi tendangan atau kicking sendiri untuk kita naik ke tahap berikutnya atau menyelesaikan masalah hidup kita gitu. Oke, luar biasa. Someday semoga tercapai. Semoga tercapai, Mas Joni. Atau bikin film, aku juga punya cita-cita yang besar, bikin film pahlawan sih. Bumi Langit mungkin. Call me. Semoga ada yang dengar ya ini ya dari salah satu produsernya Bumi Langit, sutradara Bumi Langit. Pengen sih gabung di universe-nya Indonesia gitu. Ya. Kalau bisa, gila, keren. Oke, amin. Semoga tercapai. Wow, itu goals yang sangat luar biasa sekali ya. Luar biasa. Semoga tercapai ya Mas Joni ya. Oke, next. Tadi Vina udah ngobrol-ngobrol sama Mas Joni. Udah puas nih nanya semuanya. Sekarang giliran sahabatku nih yang mau nanya sama Mas Joni dan akan Vina omongin dan Vina bacain question and answer-nya yang ada di sini. Dan jangan lupa kalau masuk ke sini sudah pastinya kita akan penanya akan mendapatkan hadiah dari Daihatsu. Jadi udah nanya, dapat jawaban, dapat hal-hal yang menginspirasi, dapat hadiah juga nih dari Daihatsu. Oke, langsung aja kita cari kira-kira yang paling oke yang mana. Oke, ini kita mention yang ini ya. Ahmad Nur Ihsan. Mau tanya dong Kak, gimana cara mencari sound untuk audio video kita? Di mana carinya dan berdasarkan apa kalau nyari? Oke, silakan Mas Joni. Kalau untuk nyari audio, pertanyaannya adalah kalau videografer zaman sekarang itu nyari audio dulu atau bikin video dulu? Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau di aku pribadi, aku adalah bikin video dulu, baru nyari audio. Nyari audionya aku di salah satu website berbayar, dan itu nama websitenya boleh lah disebutin ya, kan booking ini kompetitor ya. Nama websitenya itu Artis.io, itu biasanya berbayar di sana. Untuk mencarinya berdasarkan apa? Berdasarkan mood dan genre musiknya gitu. Mood videonya apa, dicari deh moodnya apa gitu. Ada sad atau happy atau uplifting atau tense gitu, intense kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Itu sih kalau nyari, ada ya pertanyaan nyarinya di mana? Ada kan? Ya nyarinya di mana? Tadi di website itu. Berdasarkan apa kalau nyari? Berdasarkan konsep video kita. Nggak mungkin kalau misalnya videonya perang-perang, musiknya indie folk gitu ya gitu sih. Jadi berdasarkan konsep videonya paling utama. Udah itu aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih kira-kira nih? Tips
Oke, dari Muhammad Yosih ya. Tips shoot levitasi produk dong, hehehe. Gimana Kalau tuh, Mas Doni? untuk tips levitasi produk itu ada beberapa cara macam-macam. Biasanya green screen, bisa pakai misalnya kayak ini nih, misalnya ini produknya, terus kamu tempel kayak stick gitu di belakangnya, ataupun apa sih namanya kalau misalnya yang plastik itu, plastik bening gitu ditempel belakangnya, kan dia bening kan ya, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kamu bebas untuk gerakin. Kalau mau muter-muter juga boleh ditempelin dulu, baru digantung atasnya. Jadi kayak gitu sih biasanya tipsnya. Yang penting cahayanya bener, sama apa ya, sama kameranya juga angle dan fokusnya bener gitu sih tipsnya. Itu aja. Oke, semoga menjawab ya Muhammad. Dan next, pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya dong, sebagai videografer pemula ketika sudah di lapangan, saya selalu bingung nih menentukan take scene atau sudut pandang dan teknik shootnya seperti apa, dan pengaturan cut atau hasil transisi setiap video untuk enak dilihat. Nah, bagaimana cara mempersiapkan semua itu? Makasih. Ini dari Hamzah Nasirudin. Silakan Mas Joni. Kalau misalnya masih mempertanyakan itu berarti belum siap untuk bikin videonya. Kalau aku sendiri, jujur kalau bikin video itu udah jadi di kepalaku, gambarannya akan seperti apa udah jadi, udah bisa aku tonton by myself gitu. Aku merem gitu, aku bisa ceritanya begini dan endingnya seperti ini gitu. Jadi ketika di lokasi itu udah kebayang mau apa aja yang mau dilakuin, apa aja yang mau di shoot. Itu kalau misalnya dadakan. Tapi kalau memang punya waktu untuk mau bikin video, biasanya bikin namanya shot list. Bikin dulu tuh shot listnya, nanti shoot apa pertama, terus opening intronya shoot apa, isinya apa, problemnya apa, solusi masalahnya apa, terus ending kayak gitu sih. Itu dibikin dulu satu shortlist, matanya membuka, melihat ke arah kamera. Dua, shortlist berikutnya dia jalan membelakangi kamera kayak gitu-gitu sih. Track in dan segala macam ditulis dulu, baru ketika syuting nanti udah bisa tinggal lihat shortlistnya. Gitu sih. Tapi kalau punya waktu lebih bisa bikin storyboard kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalnya aku baca dulu ya. Dulu pemula kita sudah lapangan, benar sih, ini benar yang aku bilang tadi. Kalau misalnya sebagai videografer pemula kita sudah di lapangan, saya selalu bingung menentukan take scene. Berarti belum siap untuk bikin videonya. Kalau misalnya udah siap tuh udah tinggal gampang sih. Begitu. Harus siap dulu secara mental. Harus ada storyboardnya dulu, terus moodboardnya juga harus dibuat dulu. Nanti kalaupun memang ada perubahan di tengah-tengah kita lagi bikin video, ya masukin aja gitu ya maksudnya. Ya, improvisation aja nggak masalah kalau di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya, next. Dari Sultoni Majid. Oke, bagaimana cara bikin color grading yang sesuai dengan mood? Silakan Mas Joni. Jadi kalau misalnya color grading sesuai dengan mood itu, biasanya aku belajarnya itu adalah namanya color psychologist. Jadi warna merah itu bisa ngelambangin apa aja sih untuk secara emosi. Pertama, merah itu bisa jadi seksi, bisa jadi juga intens atau pembunuhan, misalnya kayak gitu adegannya. Terus warna kuning itu bisa jadi apa? Kuning itu biasanya bisa jadi happy, segala macam. Itu dipelajari, namanya color psychologist. Belajarnya di mana? Kalau aku pribadi, aku belajarnya sering nonton film. Jadi film genre apa gitu. Genre ini, warnanya seperti ini. Psychologist yang ditangkap dari warna ini apa sih? Untuk penonton, misalnya salah satu film itu judulnya Shape of the Water. Kalau pernah nonton nggak Shape of the Water? Nah, itu dark. Shape of Water. Ya, itu warnanya banyak green, terus banyak Oscar kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau kalian itu tuh bukan hanya gradingnya doang, tapi juga di wardrobe, di properties itu juga dipikirin. Contoh dari color Shape of Water itu, warna baju si cewek selalu biru, warna baju istrinya yang jahat itu selalu kuning. Terus di dalam dialog pun disebutin, dia bilang this is a color of future, warna teal itu. Waktu dia mau beli mobil, kalau masih ingat adegannya. Nah itu semua tanpa kita sadarin itu bikin kita mikir ke alur ceritanya. Jadi emang dari awal tuh udah diarahin ke arah sana.
secara psikologis color gitu. Itu sih kalau misalnya ngomongin warna tuh banyak sih, panjang banget. Tapi gila. Jadi, bagaimana cara bikin color grading sesuai mood, ya itu tadi belajar, sering-sering nonton aja sih. itu ada belajarnya sendiri berarti khususnya untuk masalah penempatan warna di video. Iya, pasti ada. Jadi setiap film itu, aku nggak tahu di Indonesia, tapi kalau di luar negeri, menurutku filmmaker yang udah sepuh lah ya, udah legend kayak gitu biasanya mereka dalam satu film itu udah banyak banget dimasukin pesan-pesan tersembunyi yang tanpa kita sadarin itu tuh ada di kita. Moonrise itu, kalau pernah nonton Moonrise, itu juga kayak gitu warna. La La Land itu juga ada color psychologist-nya juga. Itu semua punya color psychologist gitu sih. Jadi pesan buat aku ke teman-teman, jangan cuma mikirin warna itu adalah color grading, tapi warna itu dari segala aspek, dari properti wardrobe sampai ke warna color grading. Warna rambut juga waktu itu. Bisa jadi. Warna rambut. Karena aku dulu sempat pernah syuting juga kayak Vin untuk misalnya web series ini atau untuk film ini, kayak warna rambut lo ganti deh jadi kayak lebih hitam gitu. Karena mungkin sosok dari aktris ini adalah orang yang seperti ini gitu. Itu juga bisa sih ya. Jadi semuanya tuh harus diperhitungkan sahabat untuk masalah warna. Ini bukan hal kecil loh, ternyata tuh berpengaruh dalam mood dari seluruh video. Luar biasa sekali. Oke, next kita lihat ini dari Andini Nadia Suwari. Kak, mau tanya, biasanya kalau solusi untuk shaking yang parah tapi destabilize hasilnya nggak jeli, gimana nih Kak? Makasih. Oke, gimana tuh Mas Joni? Yang jelas kalau memang udah shaking terus jellyes gitu, ketika destabilize ya nggak ada harapan lagi ya selain retake. Tapi kalau memang story-nya masih oke-oke aja ketika videonya shaking, why not terus aja dipakai gitu, dibanding maksain jelly. Aku nggak pernah maksain videoku jelly gitu. Kalau walaupun shaking ya udah shaking aja, paling ditaruh di posisi yang pas, disesuaikan sama konsepnya. Tapi kalau maksain tetap pakai stabilize terus gambarnya jeli-jeli gitu, terlihat lebih nggak profesional ke videonya. Itu aja sih tipsnya. Ya kalau misalnya bisa pakai stabilizer dari awal syutingnya, itu pakai stabilizer. Ya mungkin pakai Jimmy Jeep itu nggak shaking. Iya. Makanya tadi yang aku bilang itu, sebelum bikin videonya harus punya shortlistnya dulu. Misalnya, ini adegan yang harus gambarnya stabil gitu. Jadi udah tahu nih adegan ini harus pakai stabilizer. Adegan ini gambarnya harus a little bit shaking gitu. Ya udah pakai handheld gitu. Iya, yang kayak adegan dikejar-kejar gitu kan. Oke, next ini adalah pertanyaan terakhir dari sahabat. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Ini ada Elvin Trisaputra. Oke, tipsnya Kak, bagaimana mengatur pencahayaan? Terkadang sulit mendapatkan gambar yang detail. Terima kasih. Silakan Mas Joni. Kalau pencahayaan ya, aku tuh jarang banget sebenarnya nge-shot dengan cahaya yang beneran clean kayak gitu-gitu. Karena rata-rata videoku kan dark ya, jadi aku suka itu kalau warnanya tuh natural gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi cuacanya gelap, ya udah gelap, paling satu sumber cahaya di muka, terus shadow dikit di wajah gitu, dan itu bakalan bikin sinematik. Tadi apa pertanyaannya, dibilang detail gambar ya. Balik lagi nih buat shot apa, kalau misalnya bang untuk shot produk, yaitu harus benar-benar ada key light, ada particle light-nya juga, terus ada soft light-nya dari arah kanan atau arah kiri sesuai dengan produknya. Kalau misalnya nge-shoot produk, kalau nge-shoot talent biasanya aku pakai satu lampu cukup, karena menurutku aku ngebangun mood gambar tuh dengan shadow, dengan cahaya yang tipis-tipis gitu sih biasanya. Natural, mungkin seperti mata yang apa yang mata lihat. Itu yang ada di videoku biasanya kalau untuk cinematic look. Ya makanya PR-nya adalah mungkin kalau pencahayaan itu, mendung nih, golden hour-nya hilang nih gitu, yang kayak gitu-gitu momen-momennya tuh memang harus
diperhitungkan juga ya Mas Joni ya. Makanya agak sedikit ngaret atau mungkin delay dalam proses pembuatan gitu. Bener sih. Kalau misalnya syuting film itu ada namanya continuity kan. Jadi continuity itu harus sama frame-nya sama yang sebelum diambil. Nah itu biasanya ngapalin ya udah. Langitnya juga mesti sama nih supaya nggak jumping kan. Makanya harus syutingnya indoor kalau kayak gitu. Rata-rata kalau takut sama cuaca ya. Tapi kalau memang udah idealis banget tuh biasa ditungguin tuh sampai 4-3 hari harus sama cuaca. Yang penting sama. Capek. Ya udah, kayak seperti itu. Ya pokoknya ada beberapa hal yang bisa ditoleransi lah kalau dalam pembuatan film seperti ini ataupun videografi seperti ini. Karena ya namanya alam kita tidak pernah tahu begitu loh sahabat. Begitu juga mungkin bener nggak? Setuju nggak Mas Joni? Setuju ya. Oke, terima kasih Mas Joni. Terima kasih sahabatku semuanya yang udah ikutan Inspiring Class kali ini. Dan tadi juga kita lihat rangkuman-rangkuman dari Mas Joni mulai dari awal karirnya sampai dia sempat ngedit di warnet juga, terus juga titik terendah hidupnya Mas Joni yang sangat menginspirasi mulai jadi tukang sapu aspal, kerja semrawutan, jadi anak band dan sampai akhirnya bikin video klip pertamanya dia di situ dan itu menjadi triggernya untuk menjadi seorang videographer seperti sekarang yang kalian lihat ini luar biasa sekali dan tidak meninggalkan karakter dia di dalam setiap videonya sangat luar biasa. Jadi walaupun bisa melihat video orang lain, oh ya seperti ini, tapi tetap mempunyai karakter dalam videonya sendiri. Itu yang membuat para klien-klien dan masyarakat ini suka banget sama videonya Mas Joni. Terima kasih Mas Joni, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Joni, guys. Mantap. Dan thank you semuanya. Thank you semuanya. Dan terima kasih juga buat sahabatku yang ada di rumah yang sudah join sampai detik ini juga, sampai closing juga. Semoga menginspirasi. Akhir kata, saya Vina Vili. Terima kasih sharingnya. Dan Mas Joni juga dan teman-teman di sini. Semoga bisa menginspirasi sahabat semua dan bisa menunjukkan alter ego dari sahabat. Sampai bertemu lagi di Inspiring Class selanjutnya. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya Daihatsu IND dan juga subscribe YouTube Daihatsu Sahabatku. Pantengin terus soal sosial medianya juga Daihatsu karena akan ada kelas lainnya yang akan menginspirasi kalian. Akhir kata, saya Vina Vili pamit undur diri sampai bertemu lagi di Inspiring Class selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you, sahabatku. Bye-bye.